hari Minggu untuk adik-adik sekami Paroki Santo Gabriel Nemukan. Jumpa lagi dalam temu minggu kita pada hari ini. Dan pagi ini kakak ibu ditemani oleh teman-temanmu, Notan dan kawan-kawan. Halo. Hai. Iya, puji Tuhan ya adik-adik, kita masih dapat berjumpa meskipun dari rumah masing-masing. Nah, seperti biasa, sebelum kita memulai kegiatan kita, ada teman-teman kita yang akan membawakan lagu pembukaan. Tadi penampilan teman-teman kita dari Santo Yosef Pekerja Sungai Bilal. Selanjutnya kita akan membuka kegiatan kita dengan doa yang akan dibawakan oleh sahabat kita Tina. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, syukur dan terima kasih karena Engkau telah mempertemukan kami dengan teman-teman sehingga kami bahagia. Tolonglah kami agar dapat menyenangkan mereka. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Hari ini kita akan mendengar sabda Tuhan yang terdapat dalam Injil Markus bab 10 ayat 40 sampai ayat 42. Nah, dari bacaan ini kita akan mengangkat satu tema, yaitu menerima sesama. Nah, baiklah, kakak ibu akan membacakan ayat kitab suci ini untuk adik-adik semua. Adik-adik semua dengarkan baik-baik. Siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seseorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Untuk mendalami sabda Tuhan ini, kakak ibu mau membawa kita untuk menonton atau melihat video kisah tentang Nabi Elia dan seorang janda miskin. Adik-adik, mari kita saksikan bersama-sama. Elia dan janda di Sarfat.
Waktu itu, Ahab adalah raja Israel. Ia menikah dengan Isabel yang jahat. Isabel berasal dari bangsa lain. Saat ia datang ke Israel, ia membawa patung-patung berhala dari negerinya. Ia lalu membunuh nabi-nabi Tuhan. Karena itu, Tuhan memutuskan untuk tidak menurunkan hujan di Israel. Tuhan menyuruh Elia menyampaikan pesannya kepada Raja Ahab. Elia berkata, "Raja, engkau harus menghentikan perbuatan Isabel. Jika tidak akan ada hujan di Israel pada tahun-tahun ini." Tapi Ahab tidak mendengarkan perkataan Elia. Ia membiarkan Isabel tetap berbuat jahat. Kemudian, tidak ada lagi hujan di Israel, tepat seperti perkataan Elia. Elia lalu melarikan diri ke padang gurun untuk bersembunyi dari Isabel. Tiap hari, Tuhan mengirimkan burung gagak untuk memberi Elia roti dan daging, dan ia minum dari air sungai Kerit. Tapi kemudian, sungai itu mengering. Tuhan lalu menyuruh Elia pergi ke Sarfat. Sampai di Sarfat, Elia merasa lelah dan lapar. Elia melihat seorang janda. Ia lalu berkata, "Bolehkah ibu memberi saya sedikit roti dan air?" Ibu itu berkata, "Saya tidak punya roti. Saya hanya punya sedikit tepung dan minyak. Itu adalah makanan terakhir saya dan anak saya." Tapi Elia berkata, "Masaklah itu. Tepung dan minyakmu tidak akan habis sampai Tuhan menurunkan hujan." Ibu itu percaya. Lalu ia pergi memasak untuk mereka bertiga. Elia berkata benar. Tepung dalam tempayan tidak habis dan minyak dalam buli-buli tidak berkurang. Mana adik-adik, bagus enggak ceritanya? Bagus. Jadi, kisah Nabi Elia dan janda miskin ini memberikan salah satu contoh bagaimana kita menerima sesama kita dalam hidup sehari-hari. Menerima sesama ini terutama mereka yang membutuhkan pertolongan kita. Nah, dalam hal ini, dalam kisah yang kita saksikan bersama-sama, yang membutuhkan pertolongan itu adalah Nabi Elia. Karena dalam keadaan terjepit, Nabi Elia pergi bersembunyi di rumah janda miskin. Meskipun janda itu miskin, tetapi dia dengan terbuka menerima Nabi Elia. Ya, dan itu semua karena Tuhan yang menuntun Nabi Elia dan juga janda miskin ini. Nah, adik-adik sekali, baik yang ada di rumah dan yang ada bersama Bapak Ibu, apakah kita juga bisa seperti janda miskin? Bisa. Juga kita menerima teman-teman kita atau keberadaan teman-teman kita meskipun berbeda agama. Misalnya ada teman tetangga kita yang berbeda agama dengan kita atau berbeda suku, kita terima saja, kita berteman saja dengan mereka, jangan pilih-pilih ya. Demikian sebaliknya juga seperti itu. Untuk kita hari ini, yakni pesan Yesus yang berkata seperti ini, "Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku." Jika kita putar balik kata-kata itu, maka bila kita tidak menerima orang-orang yang datang ke rumah atau gereja kita, itu sama saja artinya kita tidak menerima siapa? Yesus ya. Nah, jadi itu adik-adik ayat mas untuk kita hari ini. Adik-adik harus ingat ya. Jadi kalau kita menerima orang lain atau sesama kita, apalagi mereka yang sangat membutuhkan pertolongan kita, artinya berarti kita menerima Yesus di dalam hidup kita. Nah, baiklah adik-adik, itulah pesan sabda Tuhan untuk kita hari ini. Dan kakak ibu ingin dan berharap sekali adik-adik semua meskipun di rumah masing-masing bisa mendengar, ya, memahami, melaksanakan sabda Tuhan ini dalam hidup sehari-hari. Adik-adik, supaya kita ingat ya tentang tema kita hari ini, menerima sesama, kita akan membuat kreativitas cangkir persahabatan. Adik-adik di rumah nanti bisa menggunakan alat atau sarana yang ada saja di rumah, apa aja ya, bisa karton, kertas, gunting, lem dan lain-lainnya seperti biasanya adik-adik ya.
Nah, di sini teman-temanmu akan memandu kita. Kita akan membuat cangkir persahabatan. Nanti ayat emas yang tadi kita baca bersama-sama akan kita tempelkan di cangkir yang kita buat itu. Nah, selanjutnya teman-temanmu akan memandu kita. Silakan teman-teman yang ada di sini. Ayo, gimana? Komputer jangan buang. Aku mau kasih ini. Tadi kreativitas kita hari ini, nanti adik-adik di rumah juga buat, kemudian foto seperti biasa kirim ke WA kakak-kakak pendamping ya, karena setiap adik-adik yang berpartisipasi membuat kreativitas dalam kegiatan temu kita akan mendapat bintang misioner. Ya, adik-adik, mari kita mengambil sikap sopan. Kita akan memanjatkan doa-doa permohonan kita yang akan dibawakan oleh teman-teman kita Aurel dan kawan-kawan. Kepada Aurel dan kawan-kawan, Kakak Ibu silakan. Tuhan Yesus, sahabat anak-anak, dengarkanlah doa dan permohonan kami. Bagi para pastor, suster, dan brother, ya Bapa yang Maha Baik, berikanlah mereka semua kesehatan agar mereka tetap setia mengikuti panggilannya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi orang sakit, ya Bapa, berikanlah mereka kesembuhan agar bisa beraktivitas seperti biasa. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para orang tua yang Yesus, berkatlah orang tua kami dan orang tua kami bisa jaga kami dan sayang kami, dan orang tua kami bisa beraktivitas dengan baik dan orang tua kami bisa sehat-sehat. Amin. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Amin. Bagi teman-teman kami, ya Bapa, berkatilah kami dan teman-teman sekami. Semoga bisa berkumpul kembali. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Dari sekami, demikianlah kegiatan temu minggu kita hari ini yang akan kita akhiri dengan sebuah lagu yang akan dibawakan oleh Notan dan kawan-kawan. Kepada Notan dan kawan-kawan, silakan. Demikian kegiatan temu minggu kita hari ini. Sampai jumpa dalam pertemuan temu minggu berikutnya. Akhirnya kakak ibu dan teman-teman mengucapkan
Selamat hari Minggu dan Salam.